Beberapa waktu terakhir, Banda Neira lagi naik daun, sebuah pulau kecil di Maluku yang dulu adalah pusat dunia. Tempat para pedagang rempah dari Arab, India, Portugis, Inggris, hingga Belanda saling berebut kekuasaan. Tapi sekarang orang datang ke sini tuh bukan untuk perang, teman-teman. Orang datang ke sini untuk menikmati laut sebening kaca, karang yang masih hidup dan sehat, gunung api yang dramatis, serta jejak sejarah yang masih terasa di udara Banda Neira. Dan salah satu cara terbaik untuk sampai ke pulau bersejarah ini adalah naik kapal Pelni. Pelan, tenang, murah, dan penuh cerita. Buat kamu yang ada rencana ke Banda Neira, simak video ini sampai selesai ya, karena akan kita kupas tuntas semuanya. Gimana Pak? Kayak ketinggalan. Sedih aku Pak. Tas gua ketinggalan di dalam. Mas Adi, sampai ketemu lagi. Sukses selalu perjalanannya. Nanti juga ditunggu. Kita susul. Iya, ditunggu. Kalau ke timur kita susul. Ini orang udah bosen katanya ke barat soalnya. Udah bosen saya. Halo semuanya, untuk sampai ke Banda Neira, kamu bisa naik kapal dari pelabuhan terdekat dari rumahmu. Misalnya kamu di Surabaya, bisa naik dari Surabaya. Dan jika kamu di Makassar, bisa naik dari Makassar. Atau kalau kamu dari Ambon, bisa naik dari Ambon. Atau kalau kalian gak punya banyak waktu, kalian terbang dulu ke kota Ambon, terus dari Ambon kalian naik kapal menuju ke Banda Neira. Sebenarnya di Banda Neira ini ada jalur pesawat teman-teman, tapi pesawat perintis Sam Air kalau nggak salah. Dan jadwalnya juga bisa berubah setiap waktu karena kondisi cuaca. Dan paling bener emang kalian tuh naik kapal Pelni untuk sampai ke Banda Neira. Saat ini PT Pelayaran Indonesia alias Pelni sudah melakukan penyesuaian jadwal pelayaran ke Banda Neira. Kapal-kapal kini sudah diatur jadwalnya tiba di Banda tuh pagi hari. Nah ini pas banget buat kalian yang mau backpackeran ke Banda Neira. Jadi hari pertama kamu bisa langsung explore Banda Neira. Dan perlu diingat kalau kita mau backpackeran atau mau traveling ke Indonesia Timur itu kendala utamanya adalah cuaca. Jadi walaupun sudah di schedule untuk datang sampai Banda itu pagi hari, tapi faktor cuaca masih tetap jadi penentu. Dan dengan diaturnya jadwal kapal sampai ke Banda Neira pagi hari, itu itinerary kamu atau rencana perjalanan kamu akan gampang sekali diatur teman-teman. Hari pertama, kamu bisa jalan keliling kota Banda Neira. Karena Banda Neira ini nggak besar teman-teman, jadi kamu bisa jalan kaki keliling pulau, terus bisa sepedahan, menikmati peninggalan sejarah-sejarah yang ada di Banda Neira seperti rumah pengasingan Bung Hatta, terus ke Istana Mini, ke Benteng Belgika, dan beberapa tempat lainnya. Dan hari kedua, kalian bisa snorkeling atau diving ke Pulau Hatta. Nah, Pulau Hatta ini letaknya agak jauh, jadi kalian harus gabung dengan traveler lain lewat open trip atau sharing cost, karena sewa kapalnya lumayan mahal teman-teman. Hari ketiga, buat kalian yang senang naik gunung, bisa sunrise dari atas Gunung Api Banda. Lalu selanjutnya kalian bisa explore Banda Besar. Dan itinerary kalian kalau punya waktu cuma 3 hari atau 4 hari di Banda Neira sudah cukup sepertinya teman-teman. Karena di hari keempat itu biasanya kapal akan merapat lagi ke Banda untuk balik ke Ambon. Jadi kapal ini sebenarnya rutenya dari Jakarta sampai ke Makassar, Bau-Bau, ke Ambon ke Banda Neira ke Fak-Fak, selalu ke Kaimana kalau nggak salah. Nah, rute dari Banda Neira sampai ke destinasi terakhir kapal, terus balik lagi ke Banda Neira itu sekitar 4-5 hari. Jadi kalian punya waktu sekitar 4 hari di Banda Neira untuk explore. Jadi di hari keempat ini kalian bisa kulineran di Banda Neira, cari nasi kuning, cari kue-kue unik di pasar Banda Neira. Terserah sambil nunggu kapal datang, karena jadwal kapal ini juga nggak bisa diprediksi ya. Jadi usahakan di hari terakhir ini kalian tidak keluar pulau. Takutnya tiba-tiba cuaca berubah, terus kalian gak bisa pulang ke Pulau Neira. Alhasil kalian akan ketinggalan kapal dan akan nunggu waktu yang lumayan lama lagi. Dan untuk saat ini ada 4 kapal Pelni yang singgah di Banda Neira. Dan kapal-kapal itu diantaranya adalah KM Labobar, KM Pangrango, KM Sangiang, dan juga KM Sabuk Nusantara 106 yang melayani jalur perintis. Dan KM Labobar ini menjadi kapal terbesar dengan daya tampung sekitar 3.000 penumpang untuk rute yang jarak jauh teman-teman. Sementara KM Pangrango dan KM Sangiang itu masing-masing dapat membawa penumpang sekitar 500 penumpang. Dan ini cocok untuk perjalanan regional, misalnya di Indonesia Timur aja gitu teman-teman. Dan satu lagi KM Sabuk Nusantara 106 itu berkapasitas sekitar 400 penumpang. Dan ini
lebih unik sih, ini melayani rute pulau-pulau kecil yang ada di Maluku dan sekitarnya. Nah, berikut rincian rute yang dilalui oleh kapal-kapal tersebut. Semoga saja nggak ada update perubahan ya teman-teman. Di KM Labobar itu berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya, lalu singgah di Makassar, singgah di Bau-Bau sampai Ambon, terus singgah di Banda Neira, lanjut ke Tual, lanjut lagi ke Dobo, Fak-Fak, dan mengakhiri perjalanan di Kaimana. Untuk rute baliknya juga seperti itu ya. Jadi kalian bisa nunggu kapal ini di Banda Neira aja. Sementara KM Pangrango itu di regional Maluku aja teman-teman, dari Ambon, Namrole, Ambon, Banda, Saumlaki, PP. Sementara KM Sangiang itu berangkat dari Bitung, Ternate, Bacan, Sanana, Namlea, Ambon, Banda, Geser, Fak-Fak, dan pulang pergi juga. Sementara KM Sabuk Nusantara 106 itu rute yang dilalui adalah Ambon, Banda, Geser, Gorom, Kesui, Teor, Pulau Kur, dan juga Tual, PP. Dan buat gambaran kalian, kalau berangkat naik Labobar dari Jakarta ke Banda itu butuh waktu sekitar 5 hari ya teman-teman. Sementara kalau kalian berangkat dari Ambon ke Banda Neira butuh waktu sekitar 12-14 jam. Jadi perhatikan waktu ini ketika kalian menyusun itinerary atau menyusun jadwal perjalanan kalian. Terus hal selanjutnya yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat adalah yang pertama, bawa pakaian yang enak, yang nyaman buat kalian. Dan jangan lupa bawa jaket atau sarung ya, karena di kapal nih kadang AC-nya tuh dingin banget, kadang juga gerah gitu. Jadi kalian persiapkan aja bawa jaket ataupun sarung. Yang kedua, bawa air minum. Ini yang banyak teman-teman, karena harga di atas kapal air minum itu lumayan mahal. Jadi kalian persiapkan bawa, beli di pelabuhan atau beli di minimart dekat pelabuhan gitu. Dan selanjutnya adalah obat anti mabuk. Ini buat kalian yang memang tidak terbiasa naik kapal, itu mending kalian minum obat anti mabuk ini sebelum naik kapal teman-teman. Jadi karena rute-rute kapal ke Banda Neira ini akan melewati Laut Banda yang laut dalam dengan gelombang yang dahsyat. Jadi persiapan sebelum memasuki area Laut Banda, kalian sudah minum obat anti mabuk ini teman-teman. Dan selanjutnya adalah power bank. Ini kalian yang butuh hiburan di atas kapal, wajib hukumnya bawa power bank teman-teman. Karena colokan di kapal ini kan kadang terbatas ya. Ada beberapa kapal yang tiap tempat tidurnya tuh ada colokan listriknya. Namun nggak semua kapal memiliki fasilitas itu. Kadang ada juga kita ke bagian tempat tidur yang tidak ada colokannya. Jadi mending kalian bawa power bank yang besar untuk mengakomodir kebutuhan daya buat gadget atau buat apapun itu. Dan selanjutnya bawa keperluan pribadi seperti snack, kopi, obat-obatan pribadi. Ini penting banget teman-teman, karena di kapal tidak semuanya ada. Walaupun ada, itu dijual dengan harga yang lumayan, perbedaan harganya dengan harga di darat. Jadi mending kalian persiapkan ya. Gak apa-apa kok bawa, saya biasa bawa tas tentengan satu khusus untuk makanan. Jadi semua makanan, air minum itu saya sendiriin di tote bag atau di tas tenteng itu. Nah itu lebih gampang untuk membawanya. Kenapa kalian perlu bawa kopi, snack, make up atau pop mie misalnya? Karena di kapal itu biasanya ada penyediaan air panas. Jadi kalian bisa seduh sendiri, dan ini juga akan memangkas biaya jajan kalian di atas kapal ya teman-teman. Dan for your information, kalau di kapal itu sudah dapat makan 3 kali. Tapi ya menunya seperti itu. Kalau kalian tidak selera, itu mending bawa, kalau saya biasanya bawa itu sambal, rendang, ataupun sambal teri kayak gitu. Kalau memang perjalanan lama itu biasa saya bawa 1 cup kecil gitu, atau dibungkus supaya pas makan ada temennya. Kan buat sebagian orang kalau makan gak ada sambalnya itu seperti kurang gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah tas kecil. Ini yang selalu menempel di badan kalian. Gunanya untuk menyimpan barang-barang seperti dompet, handphone, atau barang-barang berharga lainnya. Itu kalau saya biasa selalu nempel di badan, gak pernah saya tinggal. Ini penting banget buat kalian yang bepergian sendiri. Walaupun di kapal pelni itu ada tempat penitipan barang ya, tapi kan nggak bisa dibolak-balik diambil, dimasukin lagi, diambil, dimasukin lagi, itu kan nggak enak. Misalnya kalian bawa laptop dan tidak ingin dipakai di atas kapal, kalian bisa titip di tempat penitipan itu. Biasanya ada di salah satu deck atau di deck information itu ada tempat penitipannya. Atau kalian bawa surat-surat berharga, itu bisa dititip di sana juga ya teman-teman. Selanjutnya yang nggak kalah penting adalah gembok kecil. Nah gembok kecil ini gunanya untuk menggembok atau mengunci ransel kalian, supaya kalau kita tinggal ke luar atau tinggal main-main di atas itu kalian nggak was-was gitu, tasnya dibuka orang. Walaupun untuk saat ini kapal pelni itu sudah relatif lebih aman ketimbang dengan
tahun-tahun yang lalu dulu. Saya pernah dulu naik kapal Awu itu dari Bali menuju ke Dili waktu itu teman-teman. Wah, itu tingkat kriminalitasnya tinggi banget di atas. Tapi sekarang beberapa kali naik kapal terakhir, alhamdulillah sudah aman, sudah jarang ketemu dengan hal-hal seperti itu lagi. Terus selanjutnya adalah uang tunai. Nah, ini juga penting banget. Kenapa kalian perlu bawa tas kecil dan nempel di badan terus? Karena di Banda Neira ini juga ATM-nya terbatas, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian kehabisan uang tunai di sana dan akan kesusahan untuk belanja ataupun untuk apapun gitu, karena ini penting banget. Jadi kalian bawa secukupnya, jangan terlalu banyak-banyak juga, nanti takut hilang juga, teman-teman. Jadi bawa uang tunai secukupnya aja untuk dana darurat ketika ada di sana. Yang terakhir yang gak kalah penting adalah KTP dan tiket, karena ini akan dicek ketika kalian mau masuk ke pelabuhan atau mau masuk ke atas kapalnya. Jadi jangan sampai kalian tidak bawa, nanti akan kesusahan. Nah, ketika kalian sudah punya tiket atau boarding pass, itu juga jangan sampai hilang, karena boarding pass inilah yang nantinya akan ditukar untuk jadi kupon makan. Jadi setiap kali kalian ngambil makan, itu harus menunjukkan boarding pass ini, teman-teman. Dan ketika kapal singgah di pelabuhan-pelabuhan, misalnya kapal singgah di Makassar atau kapal singgah di Bau-Bau, kalian bisa turun dulu, tapi jangan lupa untuk bawa identitas dan juga boarding pass ini. Soalnya nanti ketika kalian mau naik kapal, itu pasti akan dicek lagi oleh petugas di gate atau di gerbang kapal. Oke, sekarang kita ngomongin tiket kapal Pelni ke Banda Neira. Kalau kalian berangkat dari Jakarta sampai ke Banda Neira, itu harga tiketnya kalau nggak salah sekitar 800 berapa gitu teman-teman, tapi masih di bawah 900.000. Dan hampir rata-rata kapal Pelni saat ini itu sudah dapat subsidi dari pemerintah, makanya tiketnya tidak mahal atau masih terjangkau, teman-teman. Misalnya kayak tiket dari Ambon ke Banda itu naik Pangrango ataupun naik KM Sangiang itu berkisar dari 130.000 sampai 250.000. Sementara kalau kalian berangkat dari Makassar naik Labobar sampai ke Banda Neira itu tiketnya berkisar sekitar 450 sampai 650.000. Nah, kalau berangkat full trip dari Jakarta sampai ke Banda Neira itu harganya sekitar 800 sekian sampai dengan 1,2 atau 1,3 tergantung kelas yang kalian pilih, teman-teman. Nah, tipsnya kalau kalian beli tiket lewat aplikasi ataupun lewat website itu pesan 2-3 minggu sebelum berangkat ya, teman-teman. Karena kalau kalian pesan jauh-jauh hari itu biasanya jadwalnya belum keluar di websitenya. Terus kalau kalian pesan dekat-dekat hari itu biasanya tiketnya sudah habis. Jadi pastikan 2-3 minggu sebelum berangkat kalian sudah memesan tiket atau sudah ngepoin lah dari aplikasi ataupun via website. Dan untuk pemesanan sendiri, kalian bisa datang ke kantor Pelni lewat websitenya Pelni, terus aplikasi Pelni Mobile, terus agen Pelni. Di beberapa pelabuhan kan ada juga tuh agen Pelni. Terus bisa juga ke Indomaret ataupun Alfa terdekat yang ada di dekat rumah kalian. Dan tips pentingnya adalah hindari high season. Karena di Indonesia Timur itu kapal masih menjadi andalan warga setempat untuk mobilitas berpindah dari satu tempat ke tempat lain, apalagi ketika musim-musim Natal dan Tahun Baru. Wah, itu pasti penuh banget, teman-teman. Saya tuh pernah kejebak dari Serui ke Jayapura itu naik kapal ketika momen Natal. Wah, itu semua geladak, semua itu penuh orang, bahkan mau ke toilet aja susah, teman-teman. Nah, hindari waktu-waktu high season seperti itu. Tapi terkadang momen-momen seperti itu seru, teman-teman. Tapi buat kalian kalau nyari kenyamanan jangan deh. Jangan ikutin. Terus selanjutnya ketika kalian pergi bareng keluarga, bareng teman gitu dan ingin tinggal di kamar, kalian bisa pesen add-on, teman-teman. Dan ini cuma bisa didapat ketika kalian ada di kantor cabang. Dan karena jumlahnya juga sangat terbatas, ini tuh untung-untungan, teman-teman. Kalau kalian untung juga dapat, kalau enggak ya udah di ekonomi aja gitu. Karena setahu saya kapal-kapal dengan subsidi ini tidak boleh menjual kelas. Makanya muncul menu add-on ini, teman-teman. Dan add-on ini tidak merubah fasilitas apapun, misalnya makan dan sebagainya itu tetap sama dengan kelas ekonomi biasa. Cuma dia di dalam kamar aja gitu, teman-teman. Dan aktivitas menarik apa yang bisa kalian lakukan di kapal? Yang pertama pasti ngobrol ya. Dari kemarin tuh banyak banget yang komen di postingan saya naik kapal Pelni itu, Mas, kalau berangkat sendiri gimana? Mas, kalau jalan tidak punya teman gimana? Percaya sama omongan saya, kalau kalian berangkat naik kapal Pelni sendirian untuk rute yang lama,
kalian pasti akan dapat sohib di atas kapal. Itu percaya deh. Karena ini adalah satu hal yang sering kejadian di saya juga, teman-teman. Jadi ketika saya sering berpergian sendiri, berkeliling sampai ke Merauke, sampai ke Agats, Asmat gitu juga pasti akan dapat teman di atas kapal. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di dek berapa ini? 8 ya? Dek 7. 8, dek 8 di belakang, di depannya dapur Pelni. Nah, kita habis sunsetan tadi. Dan tadi unik teman-teman. Kita tuh ketemu temen dari Jakarta juga. Dan dia itu yang satu tasnya sama tasnya Mas Wildan. Yang satunya lagi tasnya tuh sama tas saya gitu. Jadi akhirnya kita ngobrol jadi temen lah, dan kebetulan dia juga dari Tangerang ya. Nanti kita, dan tujuan kita sama ke Banda Neira. Jadi ya itulah enaknya kita kalau kita jalan naik kapal kayak gini pasti dapat teman baru gitu ya. Jadi ya buah cemara yang pada jatuh, terus mereka sengaja nggak pakai sendal. No. Ayo Gin, bisa Gin. Pada kelaparan guys, nemu warung harus dipaksa untuk masakin. Dasar Wildanin yang parah. Pada kelaparan guys. Nah, ini tadi tuh minyak 6 dibagi 4. Ya, dadah. Nah, di sini juga ada teater film dan rental PS, teman-teman. Tapi nggak tahu nih udah buka apa belum. Dan ketika kalian dapat teman di atas kapal terus nggak ada sinyal, itu rasanya enak banget ngobrol. Nggak ada notifikasi pengganggu yang akan merusak obrolan kalian, jadi asik banget lah. Dan ketika kalian naik kapal seperti ini, jangan lewatkan momen sunrise ataupun sunset di tengah laut ya teman-teman. Karena itu momennya magis, indah, dan kita tuh jadi punya rasa bersyukur banget itu teman-teman. Oke, ketika sudah cukup istirahat di kapal, kalian akan sampai di Banda Neira pagi hari. Nah, enaknya Banda Neira ini kan kecil ya, jadi pelabuhannya itu langsung di tempat keramaian. Jadi kamu bisa langsung ke penginapan, naruh tas, terus kalian bisa keliling-keliling mengunjungi Banda Neira. Terus kalian bisa berkeliling di Banda Neira, belajar sejarah-sejarah tentang negeri ini yang masih ada di Banda Neira. Misalnya dengan mengunjungi Benteng Belgika, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Istana Mini, dan beberapa tempat lainnya. Dan seperti yang sudah kita bahas itinerary di depan tadi, sebenarnya apa aja sih yang bisa kamu lakukan di Banda Neira teman-teman? Yang pertama adalah explore sejarah yang ada di Banda Neira ini. Kalian bisa datang ke Benteng Belgika, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Istana Mini, dan banyak tempat lainnya. Terus kalian juga bisa snorkelingan di Pulau Hatta dan juga Pulau Sahrir. Terus explore Banda Besar dan melihat pohon sejuta umat itu. Kalian pasti pengen kesini kan? Terus menikmati panorama indah dari atas Gunung Api Banda. Terus kalau kalian punya nyali dan pengen belajar sejarah yang menarik tentang Banda Neira, tapi emang ini lokasinya agak jauh dan kalau kalian ke sana butuh biaya sih teman-teman untuk sewa perahunya. Atau kalau kalian ke Banda tuh coba pengen menikmati suasananya aja, kalian bisa ngopi-ngopi santai di depan penginapan sambil menikmati indahnya Gunung Api Banda. Wah, itu juga asik sih. Karena Banda itu bukan cuma destinasi, Banda adalah lembar sejarah yang masih hidup. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ke penginapan.
Nah, karena banyaknya wisatawan yang datang ke Banda Neira saat ini, sekarang tuh banyak banget penginapan yang mulai bermunculan teman-teman. Dari yang harganya jutaan sampai yang ratusan ribu juga ada. Nah, kalau kalian mau kelas yang nyaman, yang enak, itu kalian bisa menginap di Cilu Bintang. Terus kalau mau penginapan yang pinggir pantai dan harganya medium, kalian bisa ke Maulana. Atau kalian bisa juga ke Bintang Laut. Ini adalah penginapan rekomendasi saya buat kalian yang pengen backpackeran, karena dia tuh punya halaman yang punya teras yang bagus banget di atas laut gitu. Jadi kalian bisa ngobrol santai di sana, bisa baca buku, bisa ngopi, makan snack di situ, ngobrol malam-malam sama temen, pokoknya asik banget lah. Dan ini tips penting yang harus kalian perhatikan ketika ingin backpackeran sendirian ke Pulau Banda. Yang pertama adalah datang ke pelabuhan 1-2 jam sebelum kapal berangkat. Jangan sampai kalian ketinggalan kapal ya. Karena kapal Pelni ini penumpangnya banyak. Misalnya KM Labobar itu kan bisa nampung sekitar 3.000 orang. Nah, 3.000 orang itu ketika proses check-in bareng-bareng pasti akan butuh waktu yang sangat lama. Jadi pastikan kalian datang 1-2 jam sebelum kapal berangkat. Terus yang kedua adalah ketika kamu pertama kali naik kapal dan khawatir akan mabuk, pilih tempat tidur di bagian belakang kapal. Jadi ketika ombak besar atau gelombang besar pun di bagian belakang itu biasanya akan tetap stabil teman-teman. Yang ketiga adalah makan di warung sebelum naik kapal. Karena makanan-makanan ataupun snack di atas kapal itu harganya lumayan mahal teman-teman. Jadi pastikan kalian sudah kenyang sebelum naik ke kapal. Ini berlaku juga ya ketika kapal singgah. Nah, biasanya di sekitaran pelabuhan itu banyak warung-warung atau banyak pedagang makanan dadakan, jadi kalian bisa jajan di situ aja. Yang keempat, kalau kalian berangkat sendirian itu bisa gabung open trip untuk island hopping atau untuk keliling ke pulau-pulau kecil. Karena kalau sewa kapal sendiri itu harganya lumayan mahal, teman-teman. Banyak ini banyak. Banyak, woi. Banyak, woi. Terus selanjutnya kalau kalian ingin melihat underwaternya Pulau Banda yang bagus gitu, kalian datang ke Pulau Hatta. Dan ini jangan dilewatan ya, karena Pulau Hatta ini adalah spot snorkeling terbaik sih di area Pulau Banda setahu saya. Oke, tibalah kita di akhir cerita. Kalau kamu nyari perjalanan yang pelan tapi bermakna, yang bikin kamu tuh merasa dekat dengan laut, sejarah, dan waktu, maka naik kapal Pelni ke Banda Neira mungkin adalah jawabannya. Semoga informasi yang ada di video ini membantu buat kalian untuk jalan-jalan ke Banda Neira. Bener kalau ada kata pepatah, jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira. Tapi sesudah Banda Neira juga jangan mati dulu sih teman-teman. Kita explore tempat lain ya. Oke, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.